Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya ingin berbagi praktek mengenai diskriminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Imade Erwin Hindrayana. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Di sini saya akan berbagi pengalaman, bukan istilahnya menggurui Bapak ataupun Ibu guru yang di sini, karena sebenarnya Bapak dan Ibu guru di sini sudah lebih lah sebenarnya. Cuma karena saya ikut program ini, jadi saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang budaya positif. Baik, yang pertama-tama yang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Semoga acara yang saya tampilkan pada siang hari ini berjalan lancar. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama dan berkolaborasi serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif, ini beberapa yang ada di dalam budaya positif. Yang pertama itu ada namanya perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya nanti ada 5 fungsi kontrol untuk restitusi. Kemudian ada keyakinan perilaku, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, baik, perubahan paradigma belajar. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun, bukan kita menuntut agar diri itu seperti yang kita mau. Nah, karena segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ini dia kalau dari filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang peserta didik itu yaitu hanya menuntun. Nah, kemudian murid yang akan tumbuh itu ada 2, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian dalam kodrat alam itu disebutkan kalau siswa itu ibaratnya itu seperti kita menanam benih padi. Benih padi hasilnya ketika tumbuh dan berkembang itu hasilnya pasti sebuah padi. Tidak bisa hasilnya itu jagung, karena pada kodrat anak itu yaitu seperti padi. Nah, untuk memperoleh padi agar kualitasnya sempurna, perlulah suatu pemeliharaan. Kita memelihara padi itu agar hasilnya tumbuh subur, kita perlu air, kita perlu pupuk, kita perlu pestisida yang organik lah kita pakai agar hasilnya itu maksimal. Nah, di dalam mendidik seorang siswa atau peserta didik itu sama. Kita gimana caranya agar peserta didik itu seperti hasilnya itu bagus kelihatan, karena karakter anak itu dibentuk pada saat usia sekarang. Sekolah dasar itu yang paling utama pembentukan untuk karakter seorang siswa. Nah, kemudian ada faktor yang mendukung. Kemudian disebut sekolah. Sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi sekolah itu merupakan tempat untuk mendidik anak itu agar sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Kemudian guru hanya bisa menuntun kodratnya. Tidak bisa kita menginginkan siswa itu seperti yang kita mau. Artinya karakter anak itu sudah bawa dari rumahnya sendiri, karena itu terbentuk dari dalam dirinya sendiri. Itu sedikit yang jelaskan. Nah, agar bisa menciptakan lingkungan positif,
agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang nyaman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses. Seperti halnya belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Anak itu biasa membuat suatu kesalahan, ya. Jadi wajar. Karena itu dalam proses pembelajaran. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada suatu peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Ya, disiplin dengan hukuman itu berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuan disiplin positif itu untuk mencari suatu kepatuhan, ya. Karena kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, atau norma yang dianggap positif. Untuk menciptakan disiplin positif, tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan positif yang murid yakini dengan membuat suatu nilai kebajikan. Ya, sama dengan bapak ataupun ibu guru sudah menerapkan di kelas namanya kesepakatan kelas yang kemudian berubah menjadi keyakinan kelas. Itulah yang dimaksud dengan kebajikan universal, ya. Mengubah dari kata misalnya dilarang, tidak boleh, dirubah. Contohnya dilarang ribut, kita ubah menjadi suatu kebajikan universal menjadi tolong pelankan suaranya. Dilarang membuang sampah sembarangan menjadi budayakan menjaga kebersihan kelas atau halaman. Jadi kebajikan universal itu mengubah kata-kata seperti dilarang, stop, kayak gitu, ya. Kemudian lanjut. Nah, disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Kemudian disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi, tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya kita tanamkan dulu kepada diri anak-anak, bukan mereka takut akan suatu hukuman. Ya, karena diri mereka sadar, oh, saya seorang siswa, pekerjaan saya ketika sampai di sekolah ya belajar, ya, seperti itu. Nah, dari disiplin positif tadi kita ada motivasi untuk perilaku manusia. Nah, menurut Dian Doser dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi bila saya melakukannya. Jadi kita itu masih berpikir seperti itu, kan? Gimana sih caranya agar kita tidak mendapatkan hukuman? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, contohnya kita ingin melakukan sesuatu tapi harus mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Berarti itu faktor yang pengaruh itu dari motivasi eksternalnya.
Kemudian, nah di sini yang paling penting yaitu untuk menghargai diri. Ya, saya ingin menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan sesuatu. Nah, kalau sudah bisa kita menghargai diri sendiri, berarti kita sudah bisa menerapkan disiplin positif dari dalam diri kita. Ya, itu tujuan untuk memotivasi diri kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi, tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan ataupun hukuman atau ingin mendapatkan suatu pujian. Ya, ini dia sebenarnya yang mesti kita tanamkan kepada peserta didik kita. Saya ingin jadi siswa seperti apa? Yang rajin, yang santun, yang sopan. Kalau tidak mulai dari dalam dirinya, kita tidak akan bisa merubah seorang peserta didik itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, lalu bagaimana jika seorang murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apakah itu termasuk hukuman? Apa konsekuensi atau restitusi? Mungkin ibu-ibu di sini ada yang sudah punya pengalaman. Kalau menurut bapak atau ibu guru di sini, kalau murid datang ke sekolah tidak tepat waktu itu kena hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi? Ya, nah kalau di sini yang dimaksud itu sekolah itu sudah ada waktu sekolah yaitu pukul 7.30. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukumannya itu pasti ada sebab dan akibat. Ya, hanya satu orang yang membuat suatu peraturan. Peraturan itu ada hukumannya. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ibarat ibu-ibu dan bapak ini sudah membuat suatu kesepakatan di kelas. Ada perjanjian. Ya, contoh misalnya siswanya dia tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya apa? Boleh dia membuat PR, tapi tidak di dalam kelas. Ya, dia bisa menyalin PR-nya itu atau mengerjakan PR itu di lain ruangan. Itu konsekuensi. Beda. Kalau misalnya dengan hukuman, contoh siswa itu harus menggunakan sepatu warna hitam. Ketika hukuman itu peraturannya jelas, sekolah itu tidak bisa menggunakan sepatu selain warna hitam. Ketika ada siswa yang datang menggunakan sepatu warna putih, hukumannya apa? Dia harus melepas sepatu. Itu beda antara konsekuensi dan hukuman. Ya, seperti itu. Bisa dipahami kan? Ya, sehingga yang kita manfaatkan itu harus ada konsekuensi. Kalau bisa jangan menerapkan hukuman kepada suatu anak, karena itu akan menyebabkan dia karakternya itu merasa terbebani ataupun merasa terbunuh. Karena dengan anak-anak itu kalau misalnya mendapatkan hukuman pasti dia menjadi beban. Ya, seperti itu. Kemudian ya, restitusi. Ibu-ibu dan bapak, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar kata restitusi? Belum? Ya, nah saya jelaskan sedikit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau untuk mencapai suatu tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu dia itu akan belajar. Saya salahnya apa? Oh, selain saya salah, saya bisa merugikan diri saya sendiri dan juga saya bisa merugikan orang lain. Kemudian gimana sih cara memperbaikinya? Gitu. Ya, nanti. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Pada dasarnya
Kalau dia sering, anak-anak itu atau peserta didik kita sering dia mendapatkan hukuman, dia akan jadi suatu identitasnya gagal ya. Kenapa? Yang pertama itu murid atau anak belajar meninggalkan kesalahan, benar nggak? Ya, karena dia takut akan dihukum, sehingga anak-anak itu cenderung dia akan berbohong. Karena dia merasa kalau saya terus terang pasti saya dihukum. Ya, kemudian kalau kita menerapkan konsekuensi, murid atau peserta didik itu akan taat terhadap suatu peraturan. Nah, misalkan ibu sudah terapkan di kelas, misalnya dia ribut, dia nyadar sendiri. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Dia nyadar, oh, saya tidak diperkenankan untuk ribut di kelas, jadi dia sadar. Konsekuensinya apa? Dia nyadar sendiri, tergantung setiap kesepakatan yang dibuat di kelas masing-masing. Ya. Nah, kalau dia restitusi, murid atau anak dalam belajar itu dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nanti dia gambarkan gimana sih cara untuk restitusi. Kemudian yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif yang banyak impas kesalahannya. Besoknya dia berusaha untuk masuk lebih pagi, padahal niatnya itu cuma agar dia tidak terhindar dari suatu hukuman. Gak ada motivasi dia sendiri, saya pengen masuk pagi agar dia itu terhindar dari suatu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensinya itu dia bisa mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif untuk dirinya sendiri kalau dia bisa menerapkan konsekuensinya. Nah, kemudian berikutnya, kalau bisa melakukan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Bisa dia kontrol dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, dampak kepada murid. Dia merasa marah, kan? Kita hukum. Habis itu merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kan ada anak-anak yang seperti itu kan? Dia itu benci dengan karakter siapa yang menghukum dia. Kalau kita bisa menerapkan hukuman. Nah, kemudian yang berikutnya, kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out ya. Kemudian ada penahanan, detention dia. Kalau ada konsekuensi seperti yang tadi bilang, melanggar suatu aturan keyakinan kelas, dia itu kehilangan hak, benar nggak? Hak belajarnya hilang karena dia mengerjakan satu tugas di luar, kesempatan belajarnya hilang. Nah, kalau dengan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu dia, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Gimana sih caranya besok saya agar tidak seperti ini lagi gitu. Kemudian yang berikutnya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, pasti bakal membekas. Setiap hukuman yang kita terima itu pasti bakalan membekas. Apalagi perkataan yang sangat menyakitkan. Secara verbal kita menyakiti seorang, dia akan membekas secara mental. Psikologi anak itu pasti akan membekas karena anak itu paling ingat. Saya pernah dikasih tahu kalau seorang anak itu disebut dia kamus berjalan. Ya, setiap pengalaman apapun yang dia terima di sekolah, dia pasti bakalan bercerita kepada teman, orang dekatnya, kemudian dia orang tua, sehingga disebut dia kamus berjalan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu sudah diketahui dan masuk akal ya. Kalau di restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi dia. Nanti kita panggil siswanya, seperti apa masalahnya kamu, kita tenangkan, kita validasi, habis itu kita nanya keyakinannya. Nah, kalau hukuman itu pasti dibuat oleh guru tanpa melibatkan peserta didik kita, betul nggak? Ya, itu bedanya hukuman. Karena satu pihak aja yang membuat, terus dampaknya semua orang yang melanggar akan kena dari akibat tersebut. Nah, kalau dia konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid ataupun anak. Kita buat perjanjian dulu. Kalau kamu telat masuk di kelas pada saat bel sudah 7.30, apa konsekuensinya? Misalnya saya akan memimpin untuk nyanyi, gitu loh. Itu konsekuensinya dia. Ataupun saya mengulangi kata besok saya tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Ya. Nah, sama juga kalau untuk restitusi dibuat oleh murid dan anak-anak. Ya. Jadi restitusi itu
Guru itu hanya sebagai media sarana. Kalau misalnya apa sih keinginan murid? Murid itu mau jadi seperti apa? Itulah kita bicarakan dengan semua sehingga mencapai suatu titik temu. Nah, yang terakhir kalau dia kena hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Pasti ibu-ibu sudah sering mengalami hal seperti ini, ya. Artinya kita loh disalahkan, kita loh dikritik. Pasti sering ibu-ibu dan bapak ini mengalami. Nah, kalau dalam konsekuensi itu tujuannya membantu, ya. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, kalau dalam restitusi kita itu di sini menguatkan. Guru menyebut keyakinan kelas. Kita tetap artinya menyebutkan keyakinan kelas kita. Sebelum mulai pembelajaran, di akhir pembelajaran kita tetap bilang kesepakatan kelas kita ada yang ingat nggak? Anak-anak itu jadi mengingat ya, oh kesepakatan kelas kita seperti ini, keyakinan kelas kita seperti ini. Jadi mereka secara tidak langsung sadar akan tugas mereka di dalam kelas. Ya. Nah, itu sedikit hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, contoh yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan teramat lagi karena teramat di sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Ada yang tahu? Itu termasuk hukuman dia. Karena dia itu hukuman itu cenderung dia ke aktivitas fisiknya. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena teramat lagi di sekolah. Ya. Nah, secara fisik dia kena, berarti dia itu kena hukuman. Beda dengan saya. Kalau saya guru olahraga, saya memang mengajar fisik. Kalau secara fisik saya kasih dia hukuman, itu bukan hukuman dia, itu konsekuensi. Kalau ibaratnya siswa saya ada yang melanggar dia pembelajaran olahraga, hukumannya itu saya suruh untuk membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, itu hukuman. Kalau untuk guru olahraga, kalau untuk guru kelas dia hukumannya itu lebih banyak ke aktivitas fisik. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Tapi ibunya sudah sedikit paham ya perbedaannya. Nah, kemudian yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, sudah masuk ya, sudah ada gambaran mana konsekuensi, mana hukuman. Kemudian yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, tadi sudah jelaskan saya di awal. Karena aturan harus menggunakan sepatu warna hitam. Nah, nih, sekarang lari ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ya, seperti yang saya bilang, karena guru olahraga itu memang pembelajarannya itu lebih banyak ke aktivitas fisik. Nah, ini 9 ciri-ciri dari restitusi ya. Yang pertama itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, ya dipahami, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan itu tidak bisa ditebus, cuma bisa kita belajar agar tidak kita mengulangi suatu kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dan paling tepat. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita memperbaiki karakter dirinya.
Kemudian yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Ada pemecahan masalah kalau kita menggunakan restitusi. Terus yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, selain tadi ada juga kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang pertama itu namanya survival atau bertahan hidup. Ya, kemudian ya, yang pertama itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Setiap orang pasti ini yang pertama, karena kebutuhannya bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Karena itu pokok untuk manusia itu hidup. Kemudian yang kedua, harus ada rasa kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Pasti setiap orang memiliki rasa kasih sayang. Terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan atas pengakuan kemampuannya, ada reward. Ya. Kemudian yang berikutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Manusia itu tidak bisa dikekang. Dia pengen bebas, tapi tetap pada suatu aturan. Kemudian yang terakhir itu ada namanya kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau tidak ada senang, nggak bisa kita senyum. Ya, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kasus ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, ibu-ibu atau bapak guru di sini ada yang bisa menebak nggak? Aku senang main dengan ibu guru, itu seru. Itu termasuk kesenangan, kebebasan, penguasaan atau kasih sayang? Kesenangan. Ya, oke, coba kita bahas. Kasus yang kedua, aku bosan belajar lari terus dalam kelas. Ya, itu kebutuhan akan apa? Kebebasan. Tercek. Ya, berarti benar, tepat ya. Kenapa aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru? Karena dia senang. Saya lari dikejar, yaitu membangkitkan kesenangan dalam dirinya. Padahal itu ibu gurunya, karena dia merasa dihargai oleh seorang guru dia. Kalau yang kasus yang kedua, aku bosan belajar lari terus dalam kelas. Dia itu, anak itu butuh suatu kebebasan. Nah, berikutnya, kita bisa menerapkan restitusi itu dalam 5 posisi kontrol ya. Nah, penghukum. Ya, ini 5 posisi kontrol yang pertama itu seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Anak itu gimana sih caranya biar merasa bersalah? Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu guru itu juga bisa sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, kita mengajak agar siswa itu kita ibaratkan sebagai seorang teman. Nah, yang keempat itu kita sebagai pemantau. Memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Kalau menurut Bapak dan Ibu di sini, posisi mana yang paling tepat kalau kita misalnya menjadi seorang pemimpin pelajaran yang mesti kita terapkan di dalam suatu kelas? Manajer. Ya, ini yang paling tepat kalau kita terapkan. Ya, baik, berikut. Nah, ini saya bisa buat skenario misalnya ya. Nah, ketika
kita itu dituntut sebagai seorang penghukum